Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam acara ini. Kita tentunya akan memulai acara ini bagi pemula juga, bagi kita semua yang sudah pernah mengikuti tentang hidroponik dan microgreen. Bukan begitu, Theo? Ya, betul. Jadi acara kali ini kita mau buka nih untuk Q&A. Hidroponik dan microgreen yang pernah kita adain dulu. Mungkin dari Bapak Ibu dari yang pernah ikut acara sebelumnya dan punya kendala atau apa, ya kita bisa gabung di sini untuk Q&A saat ini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai acara ini, yang tentunya rekan-rekan, Ibu Bapak sekalian, jika ada pertanyaan, boleh diketik melalui chat room. Nanti akan kita coba sampaikan ke Pak Nanang. Tapi sebelumnya, kita mau memuji Tuhan dari PKJ 242. Minta tolong Pak Jul untuk share screen lagunya. Enggak keluar.
Ya, seperti yang lagu yang sudah kita nyanyikan dan kita dengarkan, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, seperti juga kita pada saat ini mengisi hari-hari kita di masa pandemi ini dengan aktivitas. Mungkin ada sebagian yang sudah mempraktekkan hidroponik maupun microgreen. Dan di kesempatan ini tentu saja langsung dengan Pendeta Nanang yang sudah memberikan kita materi, di saat ini kita bisa banyak pertanyaan yang mungkin akan disampaikan melalui acara ini. Sebelumnya bersyukur di antara kita, saya baca chatroom sudah ada dari GKI Nurdin, GKI Agus Halim. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan memulai dengan doa pembuka. Kami minta kesediaan dari Penatua Elin untuk doa kita pimpin dalam doa pembuka. Penatua Eli ya. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini. Engkau boleh mempertemukan kami dalam acara ini, Bapa. Kami bersyukur untuk Pendeta Nanang yang sudah boleh membawakan materi hidroponik dan microgreen, dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk lebih mengetahui lebih banyak lagi mengenai hidroponik dan microgreen. Tuhan, biarlah Tuhan ada di dalam acara kami pada saat sore hari ini, berkati untuk setiap kami yang boleh ada dalam acara ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Bagaimana Theo? Sudah ada pertanyaankah mungkin yang ingin ditanyakan sebelum kita langsung ke Pak Nanang? Mungkin kita kasih Pak Nanang buat kasih cuplikan materi sedikit ya. Mungkin teman-teman ada yang baru gabung atau yang pertama kali hadir di sini mau tahu nih tentang apa sih hidroponik dan microgreen yang pernah kita bahas terdahulu. Oh. Kita kasih Pak Nanang aja kali Kak Juli ya. Oke. Pak Nanang, dipersilahkan waktunya kami berikan. Iya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita tetap semangat. Ya, khususnya dalam hal ini, ketika kita mempraktekkan apa yang dulu sama-sama, ya saya share, Bapak Ibu sekalian juga merespon dengan baik. Tadi saya kira materi saya kira yang dulu sudah ada gitu ya, sudah pernah saya sampaikan. Ya mungkin yang tadi ditayangkan di awal saja sebagai pembukaan begitu ya, supaya yang lain mungkin merefresh kembali, mengingat kembali, dan disitulah barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dan kemudian kita diskusikan bersama. Begitu Theo, bisa nggak yang tadi bisa ditayangkan yang di awal itu? Boleh Pak Nanang, kita dari situ aja ya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Jul bisa bantu yang tadi Pak. Yang slide ya? Ya betul Pak Jul yang slide. Oke.
Baik, terima kasih. Nanti saya minta tolong untuk Pak Teo dan juga yang lain untuk membantu saya dalam apa ya, tanyakan oleh teman-teman. Kalau yang sudah ada di kotak pertanyaan lumayan banyak begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sadar begitu ya bahwa topik kita adalah dua hal yang sedikit banyak berhubungan tetapi agak beda, microgreen dan hidroponik. Masing-masing adalah juga begitu banyak dan kaya dengan permasalahannya. Maka ya ini juga memang tidak mudah. Mudah-mudahan waktu yang ada kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Pak Teo, dulu nih. Ya, Pak Nanang, gimana? Oke, mungkin bisa dibantu. Karena saya harus deket. Tulisannya kecil-kecil. Ya, Pak Nanang, ini ada pertanyaan pertama nih. Ya. Cara pengaturan PPM pada saat musim hujan. Itu kita dapat pertanyaan dari Rusni. Terima kasih. Saya menduga bahwa pengaturan PPM ini ditanyakan pada musim hujan itu berkaitan dengan kali ruang terbuka seperti di saya. Jadi hidroponiknya di ruang terbuka, jadi dampak hujan itu bisa langsung terasa. Sebab kalau pakai atap yang transparan, rasanya tidak menjadi hambatan, menjadi masalah. PPM udah tahu kan ya, part per million gitu ya. Itu artinya unsur pekatan atau nutrisi yang terkandung di dalam air. Jelas ketika ada air hujan itu bertambah, maka larutan yang ada di sana berarti berkurang. Nutrisinya berkurang, tidak lagi ada di sana, berarti berkurang, mencukupi. Kalau di tempat saya memodifikasi, jadi ditutup dulu semua saluran, pompanya dimatikan, lalu air hujannya itu dialirkan untuk terbuang. Hujannya berhenti, maka kemudian aliran seperti biasa, pompa dihidupkan lagi. Nah, kalau pertanyaannya nanti berkembang, kalau malam hari bagaimana? Nah, kita apakah bangun? Kemudian mengatur keran atau aliran yang harus dibuang. Saya kira untuk musim hujan sekarang nggak usah repot. Kalau udah jam 6, matikan saja pompa. Flow-nya dikeluarkan, nah hujan malam kita nggak usah khawatir lagi. Baru besok pagi, tutup lagi, pompanya hidupkan lagi, itu kalau nggak hujan-hujan, biarin aja gitu. Rasanya itu, Pak. Untuk mengatasi PPM yang ya berubah di musim hujan. Tapi sekali lagi kalau yang atap transparan itu nggak usah khawatir. Ada lagi kah? Iya, ini ada pertanyaan lagi berikut. Kalau pilih bibit tanaman yang bagus, mereknya apa? Karena di online banyak sekali merek. Lalu, apakah bibit hidroponik bisa juga untuk microgreen? Baik, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan begitu ya. Mereknya apa bibit tanaman itu? Jadi saya kalau nyebutin merek jadi apa? Bukan berarti ini endorse produk. Endorse produk ya Pak? Secara ada banyak merek yang sudah nama apa dan ya saya nggak terlalu terus kan jangan kita beli yang di packing misalnya 10.000 katanya tapi 10.000 nah dari itu keterangan kita nggak tahu ada luarsanya kita pada luar itu sangat penting untuk kualitas benih. Kalau benih itu sudah dibuka,
dari tempatnya, dari kemungkinan besar, ya itu kan udah terkontaminasi dengan udara, dengan apa, saya nggak tahu juga apaknya betul atau enggak. Nah, yang jelas benih-benih di pasaran, belilah yang produk, saya bukan ke mereknya, tetapi ke kemasannya yang ori. Biasanya kemasan yang ori itu cukup banyak, ya. Artinya cukup banyak jumlahnya. Dan kebutuhan kita sedikit. Maka sebetulnya pentingnya komunitas itu di sini. Bahwa kita berbagi benih. Si A beli benih apa yang cukup banyak satu paknya, lalu kemudian bisa berbagi dengan yang lain. Nah itu jauh lebih baik ketimbang kita beli benih yang jelas atau yang di packing itu. Mungkin benih di situ saya nggak terlalu jawab mereknya apa, tapi belilah yang kemasannya ori gitu. Oke, nanti yang keduanya apa? Bisa nggak buat microgreen ya? Iya, microgreen. Itu sangat buat bisa. Hidroponik juga bisa ya. Ini untuk hidroponik digunakan untuk microgreen itu sangat bisa. Di belakang saya ini benih kangkung, benih sawit, benih kacang itu benih untuk hidroponik juga sama. Nah, kalau ini sudah kelewat dan saya nggak kemakan gitu, jadi untungnya gini, hidroponik bisa sekaligus microgreen dengan hidroponik dikombinasikan. Kalau benih ini, oh saya kelewat nih, nggak kemakan, maka kemudian saya bisa mengatur ini untuk ditanam di instalasi hidroponik gitu. Baik. Ada lagi? Mungkin ini masih terkait, Pak. Ini ada pertanyaan yang masih menyambung tadi. Microgreen bibit yang baik bisa dibeli di mana? Microgreen dengan media air sebaiknya untuk bibit apa? Bisa dibeli di mana? Nah, kebanyakan sih sampai saat sekarang saya masih beli di online. Di toko-toko online yang menyediakan itu. Begitu ya. Tapi kalau microgreen itu medianya air, saya baru dengar. Tapi benih itu direndam dulu sebelum ditaburkan, itu memang ada beberapa benih yang harus dapat perlakuan seperti itu. Jadi media microgreen itu yang setahu saya ada yang medianya air. Yang ada paling kokopit, ya, lalu kemudian kompos bisa, tanah biasa bisa, lalu sekam bisa. Nah, jadi itu. Baik, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Mengapa ada sayur hidroponik yang rasanya lebih pahit? Jika ada serbuk abu-abu, bagaimana mengatasinya juga jika ada laktose? Ini dua pertanyaan yang berbeda. Ya. Kenapa suka pahit ya? Sayur itu. Ini berbeda. Kenapa suka pahit ya? Jadi saya mau nerangkan begini. Jadi ada sayur-sayur tertentu yang genetiknya memang pahit. Ya, misalnya saya yang ekstrim itu pare pasti pahit. Tapi ada benih ataupun sayur tertentu yang mestinya tidak pahit, tapi kenapa jadi pahit gitu ya? Ini ada begini. Tanah itu sebetulnya ya punya, kalau menurut saya selama ini bergaul dengan tanaman, dia punya yang namanya seperti naluri. Kalau saya mengatakan punya jiwa, yang nggak tahu gitu ya. Tapi dia punya naluri. Nalurinya seperti apa? Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau tanaman yang kita tanam ini, dia kekurangan misalnya untuk hara, nutrisinya nggak mencukupi. Kalau nutrisinya nggak mencukupi, nanti daunnya misalnya yang kuning dan seterusnya, lalu perlahan-lahan akan
kurus kering, dan kemudian ya mungkin akan mati. Lalu kemudian tanaman juga bisa kena hama, bisa kena penyakit, bisa macam-macam mengalami gangguan cuaca dan lain sebagainya. Pendek kata, ketika tanaman itu merasa terancam dirinya akan mati, begitu ya, maka segera sebetulnya cara naluri mereka itu akan mengeluarkan enzim-enzim yang segera akan memproduksi reproduksi. Jadi mereka akan memicu cepat untuk tumbuh bunga dan buah. Lalu secara umur mungkin nggak tua, tetapi secara apa yang dialami karena stres begitu, mereka sebetulnya tua sebelum waktunya. Maka akan segera memproduksi supaya mempertahankan hidupnya. Aku ini mau mati, tapi aku harus membuat ataupun melakukan regenerasi supaya ada penerusnya, kurang lebih begitu. Maka akan dipicu hormon-hormon dalam tumbuhan itu adalah memproduksi cepat untuk berbuah, lalu kemudian menghasilkan benih. Nah, itulah yang disebut tanaman itu nanti kemudian akan menjadi pahit. Nah, kita bisa periksa tuh, kalau tanaman kita dari awal ada kena hama, lalu kemudian nutrisinya kurang baik, tanaman itu pernah stres, terancam, gitu kan. Jadi, kemungkinan besar mereka akan memicu hormon atau enzim itu, lalu kemudian menjadi pahit. Nah, itu dulu diajari atau diingatkan oleh papa saya waktu itu menanam di sawah, menanam timun katanya. Terus kemudian timun hasilnya dimakan kok pahit, khususnya di ujungnya itu ya. Kenapa no pahit gitu kan? Orang dulu mudah aja mengatakan, ini kayak kalau timun kita pahit berarti pernah ada orang yang mencuri sebelum kita memanennya. Oh ya, waktu itu saya menjawab iya saja. Tetapi rasionalisasinya adalah sekarang orang yang mencuri itu tidak mungkin hati-hati seperti pemiliknya. Dia akan menginjak pohonnya, gitu kan? Akan mengambil dengan sembarangan, mungkin akan ditarik dan seterusnya, maka kemudian pohon itu akan terancam, dan kemudian karena terancam stres ini segera mengeluarkan itu, enzim itu, maka akan pahit. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita yang berpikir manusia itu bisa stres. Pohon itu bisa stres, dia punya naluri juga. Maka harus disayang supaya jangan stres. Nah itu. Jadi lalu kemudian ada yang putih-putih begitu ya di pohonnya. Ini banyaknya daun yang seperti ini biasanya itu kangkung ya. Kangkung suka ada yang keluar putih-putih di bawah di balik daunnya itu. Nah, saya pernah melihat dulunya, saya berpikir ini pasti ada hama nih. Tapi sebetulnya tidak selalu hama, itu karena overdosis dari nutrisi yang kita berikan, sehingga kemudian dia memproduksi dan dikeluarkanlah di daun itu. Jadi yang putih-putih itu coba teliti dulu. Belum tentu bahwa itu adalah hama. Bisa jadi tadi ada kandungan sulfur, mungkin ada kandungan fosfat yang berlebihan, lalu kemudian dikeluarkan di daun itu. Nah, barangkali itu ya jawabannya. Oke. Ada lagi? Yang lain silakan. Tolong dibacakan. Ya, ini mungkin ini Pak lanjutannya. Itu ada keterkaitannya nggak dengan kondisi daun yang menguning? Ini ada pertanyaannya ini. Ini pertanyaan yang menarik dan selalu ada ketika pembahasan tentang hidroponik. Jadi, Ibu Bapak, daun yang menguning itu kalau tanya kepada saya mesti sedikit agak lengkap begitu ya. Mungkin ada fotonya, ada apanya. Karena kuningnya itu satu dengan yang lain nggak sama. Memang warnanya nanti kuning. Tapi ada kuning, semuanya kuning. Ya. Ada kuningnya bercak-bercak. Ada kuningnya di ujung.
ada kuningnya di daun yang muda saja, tapi ada kuningnya juga daun yang udah sedikit tua. Nah, kasus kuning-kuning ini satu dengan yang lain penyebabnya beda dan penanganannya beda juga. Ada beberapa catatan misalnya nih, daun muda yang benar ya, ini bukan daun muda harapiah, daun yang muda dipucuk misalnya. Ada yang kuning-kuningnya ke arah putih gitu ya. Nah, itu sebetulnya dari pengalaman beberapa teman-teman yang praktisi hidroponik, ini biasanya kekurangan zat besi, Fe. Ya. Lalu kemudian ada yang kemudian kuning tapi agak keriting gitu ya. Kuningnya, daunnya agak keriting tapi masih di daun muda. Nah, kemungkinan ini kurang kalsium. Lalu ada kuning yang bercak. Ya. Kuning yang bercak, ini kemungkinan kuning yang bercak-bercak ini itu kurang unsur mangan. Dan kemudian ada kecoklatan kayak bakar begitu. Ini magnesiumnya kayaknya kurang. Kemudian ada yang di bawah daunnya sudah agak tua, itu menguning, dan lalu sebelum menguning ada putih-putih warnanya pucat. Itu biasanya kekurangan dari gas CO2. Kemudian kalau ada yang begitu keren, hitam gitu, kayak hijaunya tua banget, itu kekurangan fosfat. Jadi ada banyak hal. Perlu kita lihat dulu ini kuningnya yang seperti apa. Tapi sebagian besar yang saya pelajari ini, kuning-kuning ini biasanya kurang unsur, kalau di hidroponik itu kurang unsur mikro. Nanti apa itu mikro ya? Ada hidroponik itu ada makro, ada mikro. Nah, mikro ini biasanya ya tadi itu mangan, tembaga, lalu kemudian zinc. Nah, lalu apa lagi? Ya zat besi ya gitu ya. Meskipun ada beberapa fosfat dan nitrogen itu masuk dalam rumpun makro. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya tadi, secara persis kita lihat dulu kuningnya di mana. Nanti kalau sudah kita terdeteksi, baru kemudian kita cek nutrisi kita. Dan kita tambah unsur mikronya. Unsur mikro khusus yang tunggal itu ada nggak? Ada, kita bisa beli, bisa tambahkan. Nah, tapi lebih aman, lebih baik kalau dalam kondisi seperti ini, kita lihat mataharinya juga nih. Mataharinya bagus nggak? Menyinari dengan baik nggak? Akarnya terendam nggak? Ya. Akar terendam juga nanti bisa kuning. Kalau akar terendam kurang oksigen, nah itu akan mengalami pembusukan, dan pembusukan itu menyebabkan nantinya pohon kering. Nah, kalau ini semua sudah dicek, ya sudah ganti saja dengan nutrisi atau air yang baru. Begitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya bacakan berikutnya. Ini ada informasi dari Ibu Inge kalau pelajaran microgreen dari Bina Warga menggunakan media air ditanam di microgreen tray. Jadi mungkin dari Bina Warga waktu itu pernah mengadakan, mereka menggunakan medianya media air. Ya, kalau media air ya nanti mungkin saya bisa mempelajari kembali ya. Tadi yang waktu itu kita belajar bersama adalah media yang digunakan adalah sekam, kemudian kokopit, bisa juga medianya adalah kompos begitu. Nah, waktu itu saya pernah menjelaskan bagaimana komposisinya. Sebetulnya begini ya, saya menerangkan sedikit di microgreen ini ya, di benih ini. Misalnya ada benih besar ya, yang saya ada ini mudah-mudahan terlihat jelas.
Nah, saudara-saudara, ini benih ini ya. Ini sunflower. Jadi kalau saya tunjukkan ini benih ini. Nah, kalau dibuka begitu ya. Ini kan ada lembaran gitu ya. Nantinya akan jadi daun buka. Nah, sebetulnya di situ itu dia menyimpan nutrisi. Menyimpan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh awal. Sama seperti telur, itu putih telurnya adalah nutrisi untuk awal pertumbuhan dari janin itu ya. Kalau ayam itu di sana nanti bisa tumbuh. Nah, pada usia beberapa hari ini tuh tidak memerlukan apapun gitu ya untuk bisa tumbuh. Dan para dokter katanya yang meneliti ini adalah justru yang paling baik untuk konsumsi kita. Karena disitulah lengkap sekali untuk sayur untuk pertumbuhannya. Dan di sini kita nggak ada pakai nutrisi kimia, nggak ada ya, nutrisi apapun, tapi betul-betul dari dirinya. Nah, karena itu sebetulnya media yang bisa menumbuhkan apapun ini bisa. Nah, kenapa waktu itu saya menawarkan kita pakai sekam dan pakai kokopit? Karena disitulah yang menurut saya murah dan mudah didapatkan untuk lokasi Jakarta. Belum tentu di lokasi lain ada ya, di luar negeri dan mungkin sulit. Nah, tetapi disitulah yang bisa menyimpan air, lalu kemudian mempertahankan kelembaban itu, di samping itu masih tetap dapat oksigen. Contohnya ini nih, yang saya sengaja ini pakai yang transparan gitu ya. Ini kangkung yang saya tanam secara microgreen. Jadi mudah-mudahan terlihat. Ini adalah sekam, ya. Lalu di atasnya kokopit. Jadi sekam ini akan menyimpan sedikit air di kantong-kantongnya itu untuk mempertahankan kelembaban, dan kemudian kokopit di sini adalah untuk awal supaya katakanlah benih kangkung ini bisa diam dengan baik, stabil begitu. Nah, lalu di situ kita bisa lihat akarnya dia bisa tumbuh ke bawah, lalu dia bisa cukup kuat untuk itu. Nah, makanya saya kalau ada yang memperkenalkan dengan media air, saya juga ingin belajar sih, apakah bagaimana dengan ketahanan akarnya ketika ia tumbuh, dia mengikat di mana gitu, sehingga ia bisa tumbuh. Kalau pohon misalnya tanaman yang lebih besar dari kangkung, yaitu tanaman sunflower ini juga, nah bagaimana mengikatnya? Sunflower itu bisa tumbuh dengan baik harus menggunakan atau teknik justru ketika ditaruh di media seperti ini, dia harus ditekan dulu supaya akarnya dia masuk dulu, lalu kemudian dia akan tumbuh. Nah itu, jadi saya belum paham kalau microgreen medianya cuma air, gitu aja. Tapi kalau di awal direndam dulu, kangkung ini yang saya tanam ini direndam 2 hari baru bisa ditabur gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, usia seperti ini bisa juga untuk digunting, dipanen, dibikin pecel. Baik, Pak. itu. Ini mungkin juga ada pertanyaan yang terkait dengan benih. Pak Pendeta, saya dengar kalau benih direndam dengan air epnik supaya untuk mempercepat sprout. Apakah benar bisa, Pak? Dengan air apa ya tadi? Dengan AB mix, Pak. AB mix. Direndam dengan AB mix. Direndam dengan AB mix begini ya. Jadi kita belum tahu, ada beberapa jenis benih yang justru terhadap nutrisi. Yang selama ini saya
justru ketika benih disemai dan itu udah seprot, ya, udah pecah biji, biasanya sampai hari kedua, ketiganya nggak akan kasih biji. Baru hari berikutnya, gitu. Kalau air hangat-hangat kuku yang digunakan itu biasa untuk menggunakan rangsang semprot itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Kalau tanya ke saya nggak recommended bahwa air atau benih itu harus direndam dengan abemik. Nanti abemiknya berapa ppm-nya kan dia butuh itu, saya kira nggak terlalu butuh kalau di awal. Ya. Baik Pak, dengan media tanah, apakah perlu pupuk untuk mencegah kutilang? Maksudnya kurus tinggi langsing gitu ya Pak? Dengan media tanah gimana? Microgreen dengan media tanah, apakah perlu pupuk untuk mencegah kutilang? Kutilang itu bukan karena pupuk, apalagi untuk microgreen. Tapi kutilang itu disebabkan karena kurangnya sinar matahari. Ya, kurangnya sinar matahari seperti sekarang ini. Ini kan jarang sekali sinar matahari itu. Maka kebanyakan jadinya kutilang, violasi. Nah, jadi yang bisa menyebabkan itu adalah enzim apanya itu yang keluar jadi kayak toge jadinya. Tapi buat microgreen itu masih ditoleransi karena dia tidak membutuhkan hujan. Saya kira itu ya. Jadi, nah mungkin kalau dilanjutkan solusinya gimana nih? Kalau misalnya mataharinya nggak ada, gitu ya, hujan melulu kayak begini, ya ini kayak di belakang saya, pakai grow light. Ya. Jadi grow light itu untuk menolong kebutuhan, namanya apa ya? Kalau pohon itu untuk supaya klorofilnya bisa keluar atau apa, itu kan namanya fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Betul, sinar matahari itu tidak pernah akan bisa digantikan oleh apapun. Tetapi kita lihat juga bahwa kebutuhan tanaman kita, ya, kebutuhan tanaman untuk sinar matahari, sinar apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dibutuhkan oleh oleh tanaman kita adalah sebetulnya sinar blue dari matahari. Matahari kan ada ultraviolet itu gitu ya. Kalau kemudian kita ingat nggak waktu pelajaran mungkin SD, SMP gitu ya, dikasih apa itu prisma, sinar dimasukkan, lalu sinar matahari itu akan bisa kelihatan warna aslinya gitu ya. Ya warna aslinya misalnya pertama itu warna violet, lalu habis warna violet ada blue, ada green, ada yellow, ada red gitu ya. Nah ternyata antara violet, blue, green ini itu spektrumnya kalau diukur beda. Jadi beda. Nah spektrum warna blue yang diperlukan oleh tanaman kita itu ada di titik 440 sampai sekitar 700-an. Jadi di spektrum itulah mereka atau tanaman kita itu butuh sinar itu. Jadi bisa nggak diganti lampu grow light? Menurut saya sih bisa. Kita bisa lihat spektrumnya. Nah, katanya orang-orang yang sudah mempraktekkan bahwa lampu LED gitu, LED yang dijual di pasar itu misalnya lampu LED light ataupun yang warm gitu, itu mencukupi. Maka saya di sebelah situ LED yang warm. Nah, itu ternyata
masih bisa saya pakai di aquascape ini, di atas aqua. Ternyata pohonnya tumbuh. Ya, pohonnya nggak mati, pohonnya terus hidup, airnya apa ya di situ ada kehidupan. Nah, jadi bisa nggak diganti? Bisa, tidak harus pakai lampu grow light yang mahal. Ada yang murah ada, tapi saya nggak sarankan. Kenapa? Karena banyak yang murah itu ya barangnya palsu. Hanya warnanya aja gitu kan. Tapi belum tentu itunya bagus. Nanti harus kita setel juga begitu ya. Tingginya ini seberapa? Jangan ya udah kasih kamu udah tenang pasti jadi. Nggak begitu juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini sebetulnya kurang juga nih sinarnya ya, yang di belakang saya ini. Jadi sebetulnya kita bisa taruh telapak tangan kita di sini, nanti kita lihat bayangan kita itu terhadap tanaman tajam nggak dari lampu ini. Kalau tajam itu udah pas tuh. Tapi kalau masih blur, bayangannya nggak kelihatan bagus, nah itu berarti kurang dekat. Ya. Kurang dekat, berarti bisa ini ditekan atau lampunya dibesarkan. Nah, itu cara mengatasi kalau memang kita takut kutilang itu di microgreen atau di benih kita ketika mau membenihkan untuk hidroponik. Saya kira itu, Bu Yu. Ya. Silakan Theo, ada lagi kah pertanyaan? Ya, ini pertanyaannya, media microgreen kan ada beberapa macam. Apakah hasil dari microgreen dipengaruhi media tanamnya? Misalkan kalau pakai sekam hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan pakai tanah biasa. Terima kasih, ini pertanyaan bagus ya. Ada beberapa tanaman yang Bapak Ibu tadi saya sudah kasih tahu ya. Kalau ada benih atau biji yang besar itu rasanya tidak terlalu besar. Tetapi kalau biji bayam itu kecil banget. Ya. Lalu kemudian kita mengharapkan bayam itu akan tumbuh besar, akan bisa misalnya dalam ukuran microgreen kan 7 sampai 10 cm seperti ini, lalu kita bisa panen. Rasanya akan susah untuk bayam itu memang. Nah, untuk bayam disarankan sebetulnya media dengan kompos. Ada di situ misalnya kambingnya yang sudah dihaluskan. Nah, beli kompos juga harus hati-hati. Karena bisa jadi beli kompos yang murah, yang jadi ketika kita semai, jadi ada tanaman-tanaman lain yang ikut tumbuh di situ. Saya pertama kali mendapatkan kompos yang begini. Juga ketika beli kotoran kambing. Kotoran kambing asal beli saja, kemudian supaya kita tahu persis bahwa itu kotoran, ya udah beli yang bulat-bulatnya kelihatan. Itu jangan pakai langsung. Karena kemungkinan besar Bapak Ibu kalau kita pakai yang itu, lalu kita sama-sama itu rumput yang akan tumbuh. Di dalam kotoran kamu banyak juga bibit atau benih-benih rumput yang bakal tumbuh. Ya terus belinya apa? Tanya belinya. Ini kotoran kambingnya sudah fermentasi belum? Yang sudah fermentasi. Minimal ditandai dengan yang subuh. Nah itu akan aman. Kalau sekam bakar yang lebih aman mungkin sekam bakar, sorry. Bukan sekam yang biasa misalnya. Jadi itu pengaruh ada jelas tadi ya. Tetapi untuk tanaman tertentu ya kita sebetulnya nggak gunakan yang macam-macam. Tinggal kalau mau bersih ya tadi itu sekam yang biasa. Jadi mau bersih lagi bisa pakai ini apa full hidroponik kan mahal. Ya begitu. Ayo. Oke. Berikutnya Pak Nanang. pH menentukan juga kan untuk daun yang kuning. pH menentukan. Dulu saya mengabaikan loh pH. Oh yang penting nutrisi pas gitu ya. Yang penting abemiknya itu ppm-nya
ukur melalui TDS itu sesuai dengan tabel. Ya, misalnya kalau tanaman kangkung, tanaman bayam, usianya masih remaja begitu, ya 700-800 cukup. Nanti udah dewasa baru 1000-1100. Nah kan udah pas, ya matahari pas gitu kan. Tapi nggak pernah kita cek pH-nya. Nah ini unsur pH ini penting. Pentingnya untuk apa? pH kalau terlalu tinggi, maka yang terjadi itu yang namanya unsur-unsur mikronya tadi saya bicarakan yang bisa menyebabkan daun itu kuning, itu tidak terserap oleh seolah-olah terblok begitu. Jadi diblok oleh pH yang tinggi. Idealnya berapa sih pH? pH yang ideal 5,6 sampai 6,5, dibalik aja begitu. Ya. Dicek dulu 5,6 atau sampai 6,5. Rentang itu, ya. Meskipun katanya salada dan pakcoy bisa sampai 7, oke bisa. Gitu. Tapi dengan bisanya seperti itu kita akan boros dengan unsur mikro. Kita akan maki-maki, oh yang abemik ini jelek nih, gitu kan. Saya nggak bisa gede-gede, gitu. Tumbuhnya jadi apa? Padahal kita belum cek pH-nya. Cek pH, bisa pagi dan siang. Bisa banding gitu ya. Pagi itu biasanya lebih rendah, kalau siang kena matahari dia lebih tinggi dikit lah. Tapi jangan sampai lewat 7, 8. Nah, itu kurang bagus. Nah, pH di situ ternyata penting. Bisa tahu kita ukuran pH-nya, bisa dari mana ya? Dari alat ukur pH. Mudah-mudahan ini meribetkan ya, oh ternyata susah banget sih ya hidroponik. Yalah enggak, kalau itu awal-awal kita bisa lalui. Nah, tadi yang tayangan film tadi gitu ya, sebelum kita sama-sama ngobrol ini, sebetulnya saya agak malu juga ya. Itu potret-potret saya awal-awal itu. Jadi tanamannya kurus, kemudian benihnya putilang. Waktu itu bangga, saya bisa tumbuhkan benih gitu ya. Tapi yang apa juga, akhirnya tahu juga penyebabnya, solusinya apa. Oke, itu. Ya Pak, ini ada sedikit lagi pertanyaan plus ya, kita lihat ya. Kayaknya lebih simple sayuran tanam dengan media tanah dan daunnya akan lebih besar. Kalau hidroponik kan harus pakai obat. Apa tidak bahaya untuk kesehatan? Iya. Jadi dari awal ini banyak pertanyaan. Hidroponik itu kimia atau organik? Saya harus mengatakan bahwa ini adalah kimia, bukan organik. Kenapa? Tadi nutrisi-nutrisi yang saya jelaskan tadi kan ada makro, ada mikro. Makro itu ada fosfat, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, dan macam. Mikronya ya tadi ada mangan, ada boron, ada aluminium, ada zinc, dan seterusnya. Bahaya nggak buat tubuh? Iya, bahaya. Bahaya kalau berlebihan, gitu ya. Tapi tubuh kita pun sebetulnya membutuhkan itu. Coba kalau kita kekurangan Fe, kekurangan zat besi. Sini ada Dr. Yosepin ya, bisa jelasin. Seperti ya pasti tubuh kita mungkin akan lemes mulu, kurangan zinc, kurangan aluminium dan sebagainya, fosfat. Nah, jadi unsur-unsur kimia yang kemudian dibutuhkan oleh tumbuhan dan dibutuhkan juga oleh kita. Bahayanya seperti apa kalau kita tidak mengukur bahwa itu batas-batas yang aman. Tanaman menolong kita, kalau batas itu tidak aman buat kita, tanaman yang kelebihan nutrisi, kalau kelebihan nutrisi, mereka akan mati duluan, akan terbakar. Gitu. Nah, ini. Lalu kemudian,
apakah yang di tanah juga sebetulnya aman-aman saja, begitu ya? Kalau menurut saya sih di tanah juga mereka tetap akan membutuhkan unsur-unsur hara yang kalau kemudian kita lihat dalam rumus kimianya ya kembali ke situ. Akan perlu itu, gitu ya. Sebab kalau nggak ada itu, tanaman akan kerdil dan akan mati pada saatnya. Gitu. Nah, jadi menurut saya sih solusinya apa ya? Solusinya kita beli produk yang betul-betul bisa dipercaya. ABM yang bisa dipercaya bahwa ini betul-betul melalui riset dan seterusnya. Kemudian kita asal murahnya saja. Oh, beli ABM di sana, ternyata begini. Kita nggak tahu gitu ya unsurnya apa di dalam gitu. Nah, di samping ini saya selalu juga edukasi ya. Apa sih yang dinamakan dengan organik? Orang hanya mengatakan organik itu bebas dari kimia dan seterusnya. Saya mengatakan begini, orang kalau membuat instalasi hidroponik itu dengan aquaponik, Bapak Ibu tahu ya aquaponik itu, jadi airnya pakai air kolam, nutrisinya dari kotoran kolam itu yang terus putar di sana. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa itu organik. Kalau menurut saya nggak terlalu tepat juga. Sekarang kita bisa ikannya dikasih makan pellet atau apa? Pellet itu produk mana gitu ya? Pellet itu produknya produk pabrik juga gitu. Ada pewarna, ada apa masuk ke dalam. Air yang digunakan, kalau selama itu air yang digunakan adalah air pump yang kita nikmati bersama, itu bukan organik. Pump itu sangat tinggi kaporitnya. Sangat tinggi unsur-unsur lain yang kemudian membentuk supaya air itu jadi bening. Jadi akan sulit buat kita untuk mengatakan ini organic food. Saya ketika ke Bogor gitu ya, orang mengatakan di sini, oh ini organik Pak. Padi ini organik. Dia tidak pakai disemprot, tidak pakai pupuknya. Tapi tunggu dulu. Ini dari irigasi mana? Selama padi itu pakai irigasi yang umum, nggak bisa kita katakan itu organik. Kita nggak tahu di hulunya itu. Mereka pakai apa. Lalu kemudian kita bisa tampung juga. Nah, dalam kesadaran itu, kalau saya menanam dan meneliti sendiri adalah, saya tahu yang saya tanam. Saya tahu nutrisi yang dibutuhkan. Saya tahu produk ini bahwa unsur-unsur yang di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan, dan saya tahu saya memperlakukan atau ini tidak pakai pestisida. Nah, menurut saya ini jauh lebih baik ketimbang saya beli di pasar yang nggak tahu sayuran itu hasil produk apa. Kurang lebih begitu. Mungkin ada pendapat yang berbeda, nggak masalah. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan berikut. Selamat sore Theo dan Pak Nanang, saya tanam bibit bunga matahari baru 2 minggu. Bagaimana caranya supaya bisa seperti bunga matahari punya Pak Nanang? Berapa lama sampai berbunga seperti itu? Dari wadah yang kecil dipindah ke wadah sebesar apa? Bagaimana cara memeliharanya? Ini saya memelihara karena nggak tega sebenarnya. 2 bulan lalu tuh ada pelatihan sama mikro seperti ini. Lalu kemudian bibit saya banyak gitu kan. Banyak yang kemudian sisa. Ini saya lagi semai lagi. Ini semai sama ini sunflower gitu kan. Sebagian saya panen, lalu kemudian dinikmati, jadikan sayur, dan sebagian ada yang tumbuh. Nah itulah ya mungkin kelewatan, karena kalau saya mencintai, menyayangi pohon ini, jadi enggak lah kalau dibabat begitu. Ya biarkan tumbuh. Jadi saya pisah-pisahin. Medianya seperti apa? Ya saya coba aja ini seperti ini. Ini hanya pakai ini akarnya. Ini medianya bekas gitu. Satu ditanam, ini ya udah
Jadi seperti ini, kurang lebih 2 bulan nanti akan berbunga seperti itu. Tapi ini yang bunganya kecil memang. Kenapa kecil? Ya saya tahu dari awal karena di microgreen itu kemungkinan kutilangnya besar dan ditanamnya begitu rapat. Ya, tumbuhnya akan kurus-kurus. Nah, dari kecil sudah kurus, nanti besarnya nggak bisa besar. Harusnya ini bisa sebesar piring gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau udah sebesar piring ya, kita microgreen nih. Misalnya ya, kita sisihkan beberapa saja. Lalu potnya yang rada gede, terus kemudian bisa sampai bunganya besar. Nah, nanti sebesar piring itu semua akan keluar biji tuh, yang bisa kita buat untuk microgreen. Hal yang serupa saya lakukan dengan sayur ini, sawi. Ini sayur sawi saya nih. Ini saya bikin microgreen. Kelihatan. Ini umurnya hampir seminggu ya. Ini dari mana? Oh, kalau misalnya menggunakan beli benih yang satu saset itu mungkin berapa ya? 25.000, 30.000. Isinya terlalu banyak. Jadi ini kebetulan ada pohon yang sudah tua, saya biarin. Dan buahnya banyak banget. Lalu kemudian saya biarkan sampai tua dan jadi bibit itu. Saya nggak akan besarkan ini. Kenapa? Inilah yang dinamakan benih hibrid. Benih hibrid itu benih F1. Yang kalau Bapak Ibu tanam kemudian dibesarkan, nggak mungkin sebesar induknya. Ya, saya mengajari beberapa teman, kalau kita beli nih, melon, manis banget gitu ya. Besar, udah tua. Wah, bisa nih kita buat benih gitu ya, kita tanam. Bapak Ibu mengharapkan itu bisa akan sama seperti yang kita makan beli. Karena itu benih hibrid, benih ya. Ibu Yuli ini pohon apa ya? Nanang, ini saya beli bibitnya 2.500, murah banget. Ini bisa ada bibit bunga matahari. Nah, ini jadinya seperti ini 2 minggu kutilangnya terus segini langsing. Itu nggak apa-apa sih kalau buat saya tanya ya, kalau mau dinikmati di sayur itu segitu lagi enak-enaknya Yuli. Ini bisa dimakan. Rasakan sensasinya. Gitu. Saya baru tahu. Kadang-kala kadang-kala seperti itu saya nggak masak, tapi saya potong, saya selipkan di roti tawar dengan selai. Itu enak tuh. Belum pernah. Pada dasarnya itu kalau bisa dinikmatinya nggak rebus, nggak usah apa, makan seperti itu. Microgreen memungkinkan untuk kita menikmati sayur yang seperti itu. Anggap aja salad ya, Pak. Ini dari wadah sebesar ini dipindahin ke wadah sebesar ini kayak gini, Pak. Gimana caranya? Ya. Layu nggak dia? Enggak, pindahin aja. Itu paling diisi cuma 2 aja, Bu. Oh, segini 2. Kalau diisinya, ya, kalau diisinya banyak dia nggak akan besar pohonnya. Oh. Oke. Terus pakai tanah, bisa tanah. Di ini lagi nggak? Kalau setelah pindahin disiram, dipupukin lagi atau didiemin dulu? Kalau dibesarkan, Ibu harus dipupuk ya. Minimal pakai NPK. Kalau nggak ribet pakai NPK. Oh, iya. Ya. Nanti kalau sudah cukup besar, NPK-nya ditambahlah yang namanya misalnya gandasil B. Kalau udah mau berbuah atau berbunga. Oke, jadi gitu ya. Ya, makasih Pak Nana. Ya, terima kasih Bu Yuli untuk Ya, saya senang ya. ada contoh. Makin banyak yang menanam. Berikut ada ini sepertinya pernyataan atau pertanyaan dari Pak Rusni ya. Pak, saya mix dengan pupuk organik sehingga AB mix-nya nggak perlu banyak dan hasilnya bagus. Ya, jadi saya berharap ya, kalau kita nih sudah menanam, nanti kreativitas tuh jalan sendiri. Oh ini kurang apa. Nah ternyata eksperimen kita ini ditambah ini jadi bagus, jadi apa. Nah itu yang membuat sebetulnya kita puas gitu ya. Jadi saya ini pakai misalnya alat ini ya.
TDS meter. Ini lengkap, ada TDS-nya, ada EC meter, ada lalu pH. Tapi sekarang saya mungkin sebulan sekali juga nggak pakai gitu ya. Kenapa? Karena ya ritmenya udah tahu gitu ya. Ritmenya udah tahu, oh ini campurannya seperti ini, komposisinya begini. Kecuali kalau ada yang ekstrim sekali, baru kemudian saya kontrol lagi. Oh ternyata ini. Sebetulnya menarik nih kalau ada yang nanya, kapan sih tandon air nutrisi itu diganti gitu ya? Apakah kita tambah terus gitu? Bisa juga begitu kan? Karena kita ngirit sayang gitu ya. Tapi ada kalanya harus diganti. Nah, kalau misalnya dengan kasat mata kita lihat nih pohon ini ternyata kurang bagus terus gitu ya. Mungkin bisa juga. Tetapi dengan alat ini bisa juga. TDS dengan EC meter. Ada orang selalu mengkonfirmasikan gitu ya, bahwa itu nggak jauh nanti. Paling juga TDS dengan EC bedanya selisihnya 460 atau 500 misalnya. Kalau TDS-nya misalnya TDS-nya 1000, wah paling di EC-nya 1500 lah paling tinggi. Tapi kalau larinya jauh banget gitu ya, nah itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda tuh. Ada tanda-tanda bahwa ini ada masalah di air kita. Karena TDS itu bisa mendeteksi eksodan. Jadi kalau orang buang airnya gitu ya, buang kotorannya. Tanaman juga buang kotoran gitu. Nah ketika buang kotoran itu terlalu banyak, berarti itu kan sebetulnya udah pekat tuh. Dan itu yang bisa deteksinya adalah EC. Nah dari EC rentangnya jauh sekali. Berarti ini air nutrisi kita harus sudah waktunya diganti. Mudah-mudahan bisa ketangkep gitu ya. Nah itu yang tanda-tanda bahwa kita harus ganti airnya. Baik. Baik, Pak. Masih ada pertanyaan yang ketinggalan nih, Pak. Pak, boleh direview lagi kelebihan menanam dengan hidroponik dan juga kelebihan menanam dengan microgreen terkait dengan hasil tanaman yang menyehatkan tubuh. Ya, mereview kembali ya. Jadi kalau tadi hidroponik dulu. Kalau buat saya, ini kebetulan aja sekarang banyak di rumah ya dalam masa pandemi. Tapi kalau tidak masa pandemi, kan kita banyak sekali misalnya kegiatan di luar. Kadang mungkin ada persidangan di luar, ada retreat, mungkin kita nginap gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kita menanam di tanah, bahwa kita membangun sistem di hidroponik. Jadi ketika air di tandon kita pastikan nih cukup masih ada, itu biasanya bisa 5 sampai seminggu bisa bertahan. Ya sudah, saya bisa pergi tinggal nggak masalah. Saya tidak tidak terganggu dengan pikiran oh tanaman saya udah disiram atau belum gitu ya. Nah, mereka udah tumbuh dengan sistem itu. Bahkan ketika saya pulang, saya gembira, wah sudah cukup besar nih. Kan perubahannya cepat sekali begitu ya. Itu pertama dengan sistem. Kedua, kita bisa mengontrol. Mengontrol kita nutrisi apa yang kita berikan. Dengan tadi ya, dengan komposisi nutrisi itu, ABMIC-nya itu komponennya apa saja. Saya ini sebetulnya kalau ada yang suka riset, saya ingin berbagi juga nih. Misalnya ada orang yang kurang kalium, ya. Apakah dengan saya menambahkan kalium dalam batas tertentu terhadap nutrisi yang diserap oleh
tanaman itu, apakah membantu menolong bahwa kadar kalsium yang kita konsumsi itu cukup. Nah, jadi dari situ kita bisa, tanda petik ya, sedikit banyak kita merekayasa isinya sayuran itu mau apa gitu ya. Lalu kemudian ya itu sih menurut saya yang paling menonjol di situ. Yang buat saya bermanfaat. Lalu kemudian yang ketiga tentunya bahwa saya tahu bahwa nggak usah pakai pestisida itu. Nah, kalau microgreen itu juga sama sebenarnya. Kalau kita siapkan perangkat seperti ini praktis juga ya. Saya misalnya punya rak yang ukurannya ini 80 cm, 80 cm, lalu dengan 1, 2, 3 lantai, kita hanya menghabiskan tidak lebih dari 2 meter, gitu ya. 2 meter kali cuma 40 cm, itu saya bisa memprogram sebenarnya. Setiap hari saya bisa mendapatkan sayuran sehat. Sayuran sehat yang tanpa pestisida, yang kaya dengan nutrisi, yang kata para ahli, nilai bijinya 10 kali lipat dari pohon atau sayur yang biasa. Nah, itu buat saya keuntungannya gitu ya. Nah, kalau ini bisa ditanam di kamar kita, ya mungkin kalau Anda juga punya kamar, punya ya apartemennya satu begitu, itu sudah bisa menanam di situ dengan beragam yang kemudian kita bisa. Oh, kangkung 10 hari bisa panen, ya udah. Saya mau makan kangkung sekian, jadwalnya ada. Lalu kemudian sunflower, misalnya seminggu 10 hari bisa panen, ya tinggal bergilir aja, begitu ya. Kacang juga, misalnya 5 hari bisa panen, ya sudah di situ. Jadi bisa terprogram dengan ruang yang sempit. Hidroponik pun begitu. Saudara-saudara jangan kemudian, kita berpikir Jakarta ini susah nanam. Enggak. Ya itu keuntungan hidroponik yang lain, ya saya lupa tambahkan, ya saya bisa nanam di atas genteng. Saya bisa nanam juga di dinding, di tembok, gitu. Dengan sistem yang kita siapkan. Jadi untuk kita nggak ada alasan, nggak ada lahan. Ada banyak. Nah, saya senang dengan orang-orang hidroponik, kenapa? Karena selalu kreatif. Apa aja bisa dipakai untuk tanam. Barang bekas, dinding, genteng, semua bisa kita pakai. Itu barangkali. Baik, Pak Teo, ada lagi Pak Teo? Ya, baik. Masih adakah pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau saya jadi di Facebook begitu ya, Yuli, Pak Teo, itu kalau nggak hujan, saya akan bawa ke itu, kebun. Jadi kalau Pak Ibu mau melihat atau cara menanam tomat ini sederhana, tetapi apa ya, artinya bisa kita panen, bisa kita nikmati. Ya mungkin saya akan ke sana, ke kebun, kalau nggak keberatan. Boleh Pak. Boleh, ke kebun aja Pak. Iya, ke kebun aja. Sebentar ya. Ya, Bapak Ibu, saya pakai handphone. Mudah-mudahan suaranya masih bisa kedengar. Videonya belum kelihatan, Pak. Videonya belum kelihatan, Pak. Videonya dimatiin dulu. Oke. Ini sudah. Sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan Bapaknya. Ya. Jadi yang saya tunjukkan ini adalah apa nih? Ini pohon tomat.
ya mungkin baru sebesar apa itu telur lah. Nah ini orang mengatakan sistem begini adalah sistem duck bucket gitu. Bapak Ibu kalau ada ember-ember bekas begini, ini bisa dimanfaatkan. Jadi sebetulnya nanti kita menanam benih tomat ini seperti menyemai untuk hidroponik. Lalu kemudian benih ini dimasukkan kalau sudah tumbuh sekitar 5 cm lah. Kita masukkan ke pot kecil ini. Jadi pot kecil ini ukurannya 10 cm lah. Dari sini kemudian dikasih sumbu untuk bisa masuk dia menyerap nutrisi di sini. Jadi, nah ini isinya apa sih? Nah, lihat akarnya nggak terlalu banyak sebetulnya kan. Karena ini nutrisinya pas, dia akarnya tidak terlalu banyak untuk berjuang mencari nutrisi. Isinya air nutrisi begitu. Ya, jadi nggak ada apa-apa, air nutrisi ini. Lalu di sini ada pipa-pipa. Sebetulnya ini adalah untuk sirkulasi agar air itu tidak diam dan oksigennya itu banyak di dalamnya. Nah ini hampir semua pohon sih sudah berbuah ya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan. Nah. Ini tomat yang ditanam seperti ini mungkin saat ini tingginya udah lebih tinggi dari saya. Tapi kan ini mulainya di atas, mungkin udah semeter lah, 1 meter 25 sentian. Saya menanam ini jenis tomatnya tomat katanya beef stick. Saya nggak tahu dinamakan beef stick itu apa artinya. Nah, di sebelah sini ada salada. Jadi yang saya tunjukkan. Nah, salada ini ya kalau betul menanamnya akan berbentuknya seperti ini ya. Dia akan seperti bunga kol dan kalau kita nikmati ini renyah banget. Kali ini saya kebanyakan menanam salada. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu itu tanaman saya di sini diserang oleh ulat, diserang oleh semacam kutu begitu. Nah, untuk ini tips juga ya, untuk menghindari serangannya terus-terusan, maka kita harus jadi jangan salada terus, jangan pakcoy terus gitu ya, sawi terus. Tapi sekali-kali kita harus ganti dengan salada. Salada itu menolong. Saya juga heran. Ini salada ini kok ulat tidak mau dia. Ulat tidak menyentuhnya, lalu juga kutu dan seterusnya dia tidak mau. Padahal salada ini kan nggak pahit begitu ya. Nah, itu saya kira yang saya kembangkan selain pakai pipa-pipa seperti ini. Ini kangkung. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ember-ember bekas untuk kita bisa menanam, menikmati tomat. Jadi dalam deretan ini saya menanam 8 ya. Kalau satu pohon tomat bisa menghasilkan misalnya 10 yang besar-besar kayak gini nih, maka saya bisa punya 80 tomat. Udah cukup.
Oke, saya kembali ya ke markas. Silakan sambil saya jalan ke sana kalau ada yang mau menanyakan lagi hal-hal yang terkait dengan ya hidroponik ini. Baik Pak, terima kasih. Tapi kalau dari penampilannya, semuanya tuh pengen deh Pak ke bagian hasilnya. Ya, saya sudah kembali lagi. Ya, Pak Nanang, ada yang nanya, batang tomatnya itu ditahan dengan apa, Pak? Kan di atas anginnya lebih kencang. Betul. Jadi batang tomat itu perlu dan wajib ditahan. Jadi saya kasih di situ kebetulan ada bekas hordeng aluminium. Jadi saya pasang di sana, dibentangkan. Nah, lalu ditahan. Itu tinggal pakai tali aja. Tali kecil aja ya, tali bekas. Lalu diikat, ditaliin. Nah, dia cuma ditali saja udah kuat. Gitu. Jadi nanti kalau kita terus tekuni, lama-lama menanam nggak susah kok. Sangat mudah gitu ya. Saya menanam, nih, bekas apa ini ya? Bekas kemasan. Jadi semua bisa kita gunakan untuk menanam. Nah, saya nggak bisa tunjukkan lagi. Kemarin itu saya tanam melon juga kan di atas. Melon bisa besar, bisa. Melon juga menanam yang juga tidak ribet, tidak banyak hama. Jadi kita bisa memetiknya 2,5 bulan. Ada lagi? Nggak? Masih ada, Pak. Pak, selama COVID, pohon jambu air yang saya juga ditanam di tanah tidak berbuah tapi rontok. Pernah berbuah tapi rontok. Nah, ini jadi bukan hidroponik ya, nggak apa-apa ya. Banyak sekali keluhan-keluhan bahwa oh jambu saya rontok, lalu bunga jeruk rontok begitu ya. Nah ini sebetulnya ketika pembuahan itu akan terjadi, jadi kan sebetulnya pohon banyak memerlukan nutrisi, khususnya kalium, kalsium. Maka pada saat itu kita harus menambah pupuknya. Kalau yang saya gunakan tuh pupuk KNO3. Belinya di mana? Lagi-lagi di online gampang. KNO3 gitu ya. KNO3 itu menolong proses pembungaan dan pembuahan. Nah, kalau itu misalnya agak sulit, ya sebetulnya nggak sulit sih kalau online bisa kita beli. Bisa diganti atau bisa ditambahkan ya dengan gandasil B. Gandasil B itu B bunga buah gitu ya, supaya unsur-unsur mikronya bisa terpenuhi dan bunga itu nggak rontok. Nah, barangkali itu tipnya ya. Nah, saya juga ini mau menunjukkan juga nih. Ini kemangi. Nggak sengaja sebenarnya nanam kemangi ini. Yang saya tanam itu bawang. Bawang bisa nggak pakai hidroponik? Bisa. Ini saudara nih. Ini di bawang ini sebetulnya bawang ini udah berapa ini bawang? Anakannya udah banyak gitu ya. Lalu kemudian ada mungkin bunga kemangi ini dia terbang hinggap di sini lalu jadi gitu. Ya saya kan nggak tegaan juga. Mau dipotong, ya udah sayang, ya udah. Ada bawang, ada kemangi.
1 pot. Nah, sebenarnya kebutuhan dapur masih bisa lah kita itu. Kalau orang nanya di saya ada apa aja, ada banyak sih. Ada bawang, ada kemangi, ada lengkeng, ada alpukat, ada ubi, macam-macam. Nah, di mana? Bukan di tanah, di dak, di atas, di genteng. Oke, ada lagi? Ya, 2 pertanyaan lagi Pak Nanang. Yang pertama itu di luar topik ya. Ini mengenai cara membasmi kutu di pohon mangga. Bagaimana tanpa membabat habis batangnya. Karena hamanya itu menyerang di bagian bawah pohon mangga dan lama-lama daunnya kering dan rontok. Itu pertanyaan pertama. Hama mangga ini memang sih kalau udah mudah. Apalagi kalau mangganya tuh pohon mangganya udah besar. Ya. Saya sebenarnya prinsip saya nggak mau menggunakan pestisida. Tapi ada kalanya dalam hal-hal tertentu yang sudah tidak bisa dikendalikan, ya pestisida itu mungkin bisa akan dosis yang aman. Tapi sebelum ke pestisida, saya juga lebih baik merekomendasikan itu neem oil gitu ya, pestisida nabati. Jadi itu jauh lebih aman. Tapi kalau ini nggak terkendali, nah ya udah kita bisa pakai pestisida. Tapi kalau ditanya mereknya apa, saya juga nggak terlalu hafal karena pakai sih gitu ya. Nah paling juga itu. Tapi kalau misalnya diserangnya belalang, ulat gitu ya, sebelum pakai pestisida ya barangkali lebih baik pakai pitasida. Jadi kalau kita kelihatan saja pestisida. Nah, saya tidak terlalu mendalam pestisida apa yang cocok untuk itu, tapi mungkin sebelum melakukan pestisida, barangkali neem oil bisa digunakan untuk mengusir lah minimal karena baunya itu yang itu pasti nggak mau. Gitu Pak. Ya, 1 pertanyaan terakhir Pak Nanang. Selama Bapak menekuni cara berkebun ini, hama apa aja sih yang sering banyak ditemuin dan bagaimana cara ngatasinnya tanpa pestisida kimia? Apa aja yang ditemui? Yang ditemui itu ini dari yang terbaru. Kemarin itu kebun saya diserang oleh ulat bulu. Ada yang sekitar kelingking, tapi yang paling kecil itu mungkin 2 atau 3 mili. Ulat bulu tapi kecil banget. Dan itu kemudian bisa merusak, membolongi tanaman saya. Dan samping itu ada semacam kutu. Kutu yang kemudian akan kalau menetas dia semacam jadi ulat kecil gitu. Itu yang diserang. Lalu belalang kadang-kadang. Nah, bagaimana mengatasinya gitu ya? Mengatasinya, sebentar saya ambil contoh ya. Misalnya, sayangnya saya di sini contohnya nggak ada itu ya. Misalnya nih pohonnya gitu ya. Ini yang saya ambil nih kangkung. Di sini ada hama kutu-kutu ya. Kita udah berusaha misalnya semprot dengan ramuan bawang putih ya, fermentasi bawang putih. Ya, biasanya yang saya anjurkan itu fermentasi bawang putih 1 malam. Jadi bawang putih di blender ya 4 siung gitu. Terus kemudian dicampur dengan air, dicampur juga nanti kalau bandel hamanya itu dengan fermentasi tembakau. Nanti tembakau itu difermentasi, tembakau agak lama, fermentasinya 4 hari sampai seminggu bisa. Lalu dicampur, disemprotkan gitu ya. Disemprotkan kita lihat nih.
masih bandel nggak? Nah, kalau masih bandel, nah tadi air bawang itu ya dengan fermentasi tembakau campur, lalu masukkan ke kira-kira ember. Nah, ini yang mudahnya hidroponik ini, kita bisa angkat ini. Angkat, lalu kemudian kita masukin, lupin kita cuci satu-satu. Nah, kalau ada kutu, ada telur, kita lepasin di situ, lalu kita keprak-keprak begini, dimasukin lagi ke instalasi hidroponik kita. Nah, itu kalau skalanya hobi. Skala kita hobi kan di rumah kan nggak sampai ratusan. Jadi yang serang kita bisa lihat. Kita ambil, kita masukin, kita cuci, lalu taruh lagi di tempat instalasi kita. Nah, itu caranya. Tapi kalau kemudian masih tetap bandel ya sudah, itu ya kita lihat kalau udah bisa panen aja lah. Berikutnya yang saya katakan yang di sana, jangan menanam tanaman yang sama ini. Misalnya sawi, kita nanam sawi lagi ya, kita nanam lagi. Nah, kita mesti ganti dengan, misalnya kalau saya terapkan itu saya ganti salada. Ganti salada. Salad ini jarang sekali. Saya hampir tidak pernah itu kena oleh hama. Nih, sampai besar ini pun saya lihat, ya, saya lihat nggak ada, tidak ada hamanya. Jadi ini saat pohon salad ya, kalau saya ini buat walaupun sekeluarga juga sudah cukup. Jadi saya lihat-lihat nggak ada. Paling-paling nanti kalau misalnya ya sedikit gosong daunnya atau apa, nah ini nggak ada ikannya sih ya. Kenapa kalau daun gosong atau apa gitu. Nah penyakitnya cuma itu aja. Itu karena sebetulnya pas hujan kemudian panas lagi. Kalau tidak pakai atap, hujan panas lagi. Nah sisa-sisa air ini itu kan sebetulnya bisa membiaskan sinar matahari yang bisa membakar daun yang mungkin masih muda ini. Jadi ini begitu aja. Dan kalau misalnya kekurangan nutrisi. Jadi gantilah, kalau itu sudah kena hama, jangan diteruskan pakcoy terus, sawi terus gitu ya. Ganti dengan salada. Memang menanam benih salada perlu juga sedikit jam terbang. Karena nggak semudah menanam benih pakcoy, benih kangkung. Nah, ada beberapa trik tertentu gitu ya. Singkatnya, tidak boleh rohul itu terlalu basah, tidak boleh terlalu kering, cukup, dan kemudian ditutup. Jangan sampai kena sinar apapun. Baru sesudah sprout kita bawa ke matahari. Itu cara mengatasi hama-hama yang membandel. Jadi saat sekarang kalau saya tanya punya pakcoy nggak? Lagi punya. Kenapa? Ya sengaja untuk ganti dulu. Mudah-mudahan nanti hamanya itu juga sesudah ini baru saya nanam lagi itu. Nah, di satu belilah benih yang berkualitas, benih yang tahan hama. Sebab kalau benih yang murah, yang repack, yang apa, itu pada umumnya tidak tahan hama. Ya rentan terserang oleh hama. Ya, itu yang bisa saya sharekan. Baik Pak, ini terkait masih dengan hama. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin terakhir ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam kesimpulan. Pak, bagaimana caranya? Itu termute. Bu Yuli Oh ya. Ya baik Pak, ini saya mau bacain satu pertanyaan terakhir lagi.
bagaimana caranya membasmi semut yang banyak mengganggu di daun, contohnya di daun pandan dan pohon cabai. Semut ya. Saya belum pengalaman dengan semut di pandan dan cabai, tapi ya kembali kalau misalnya nggak mau pestisida gitu kan, ya tadi bawang putih aja disemprot gitu, campur sabun sedikit, sabun sayur. Jadi kalau kita mau beli sayur, terus ada sabun untuk spesial nyuci sayur, jangan banyak-banyak, campurkan itu pada fermentasi bawang putih dan juga fermentasi tembakau campuran itu. Kalau itu kita nggak mau pestisida, tapi ya orang pestisida sekarang banyak dan ya mungkin juga bisa ya pakai baygon atau apa, tapi saya anjurkan itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Theo? Mungkin ada kesimpulan yang ingin kamu sampaikan sebelum kita tutup dalam doa. Oke, mungkin yang bisa saya simpulin ya hidroponik dan microgreen ini merupakan cara menanam modern ya. Baik, tidak membutuhkan lahan yang besar, tidak membutuhkan tanah, tapi menggunakan media tanam yang ada. Dan keduanya menggunakan bibit yang sama. Jadi kalaupun kita mau tanam hidroponik tapi bibitnya terlanjur sudah mau expired atau apa seperti pertemuan yang lalu, bisa kita alihkan ke microgreen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin Kak Yulia ada mau nambah? Iya, terima kasih Theo, terima kasih Pak Nanang. Mungkin terima kasih juga untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir, antusiasnya sungguh ya, ternyata banyak yang tertarik ya Pak Nanang dengan hidroponik dan juga microgreen. Semoga pandemi ini juga membawa manfaat buat kita semua dengan mengisi kegiatan berkebun seperti Pak Nanang. Ya, kita akan tutup dalam doa. Kita minta kesediaan Ibu Angelin. Baik, sebelum ke Ibu Angelin, mungkin saya mohon maaf untuk segala keterbatasan yang bisa saya berikan. Itu berasal dari pengalaman saya. Sekali lagi, saya bukan ahli pertanian, tetapi saya ya hobi yang mencoba mempraktekkan. Kalau Ibu ada yang mau ingin belajar sungguh-sungguh, ya boleh. Kami terbuka, kebun kami terbuka, asal pakai protokol kesehatan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Nanang. Hobi yang bermanfaat. Berganti. Ya, silakan Bu Angelin. Kita tutup doa ya. Oh ya, sebelumnya tadi si Michael nanya, ini Vilo, yang ini Monstera, jadi nggak ada urusan sama hidroponik, itu mah cuman hiasan ya. Hiasan Mike, karena dia bilang belakangnya kosong, kok nggak ada ijo-ijo, jadi diambillah tanaman yang ada dan ditaruh di situ. Bagus, kita tutup doa ya, Bapak Ibu ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan ketika kami boleh memiliki begitu banyak hal yang boleh kami nikmati walaupun saat ini kami memiliki keterbatasan karena COVID-19 ini. Tuhan memberikan kepada kami tanaman yang boleh kami pelihara, yang juga boleh kami nikmati sebagai bagian dari kehidupan kami. Kami percaya itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh bercakap-cakap, kami boleh berbincang-bincang terkait dengan hidroponik dan microgreen dan juga yang lain. Kami percaya ini juga adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Bapa, biarlah apa yang akan kami lakukan, semuanya ini adalah membawa kebaikan untuk kehidupan, dan kami boleh semakin lagi belajar mensyukuri atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan kembali melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami,
biarlah kami boleh meninggalkan ruang virtual ini dengan sebuah keyakinan bahwa anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto dulu. Apakah sudah difoto? Pak Jul, Theo? Ada rekamannya sih, nanti saya kirim aja rekamannya. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak Jul. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan jangan lupa yang belum mencoba, silahkan terus mencoba. Jangan lupa bisa hubungi juga Pak Nanang, nggak keberatan ya dihubungi untuk bertanya, ataupun kita juga mau lupa hasilnya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Bu Yuli kasih kode keras mau hasilnya ya. Terima kasih. Soalnya menarik, menggiurkan. Iya. Terima kasih Theo. Terima kasih Bu Riz. Terima kasih Tivini. Terima kasih Pak Jul. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. PN ya. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya live ya. Bye. Oh,